Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat sama-sama berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan ke pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu beserta PKH yang kami banggakan, terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan kelompok kita kali ini. Baik ibu-ibu, pada pertemuan kelompok kita kali ini kita akan sama-sama belajar tentang berkaitan dengan lansia, ibu-ibu, ya, tentang perlindungan lansia, ibu-ibu. Jadi ada yang tahu siapa itu lansia, ibu? Lansia itu, iya, lansia adalah orang tua. Ada yang lain ibu-ibu yang tahu apa itu lansia? Iya, lansia adalah orang yang berumur di atas 60 tahun. Iya betul ibu-ibu. Kecuali kalau untuk PKH di atas 70 tahun. Jadi itu adalah lansia ya. Kira-kira di rumah kita ada yang lansia, orang tua kita? Ada ya ibu-ibu? Ada tentunya. Jadi lansia itu sudah tentunya tidak lagi seperti orang muda. Sudah yang namanya sudah tua begitu. Mereka orang tua itu, lansia itu sudah proses kehidupannya sudah mulai menurun begitu ibu-ibu. Sudah banyak mengalami perubahan baik fisiknya, psikisnya. Jadi tentu perubahan itu ya mengakibatkan ya kan kesehariannya itu sudah tidak bisa beraktivitas, tidak bisa dia hidup sendiri begitu ibu-ibu. Maka kita selaku keluarga, selaku anak, di sini kita berperan penting di dalam merawat orang tua kita, di dalam melindungi orang tua kita. Nah, jangan kita telantarkan mereka ibu-ibu. Nah, jadi orang tua ini terkadang yang namanya orang tua kita harus banyak memahami lah kondisi mereka. Kenapa? Karena orang tua atau lansia itu ibu-ibu ya kan, karena tadi penglihatannya sudah berkurang, pendengarannya pun sudah berkurang, tentunya tenaganya ya, maaf, terkadang yang namanya orang tua pipisnya dia sering mengompol kadang di tempat tidurnya ya. Itulah kondisi orang tua namanya ibu-ibu. Maka kita juga ya kan perlu kita ketahui bahwa kondisi mereka orang tua kita saat ini adalah potret nantinya kehidupan kita di masa yang akan datang ibu. Nah, percaya anak ibu bahwasanya ketika nanti kalau sudah tua ya seperti orang tua kita ini juga begitu. Cobalah kita bayangkan jika seandainya ya kondisi orang tua kita yang lansia saat ini adalah kita umpamanya begitu. Lalu kita ditelantarkan dengan anak-anak kita, ditelantarkan dengan keluarga kita tidak dipedulikan, kita tidak diurusnya. Bagaimana coba perasaan kita selaku orang tua? Nah begitu juga lah kira-kira ya perasaan orang tua kita jika kita telantarkan mereka itu. Jadi ibu-ibu apa itu
terkadang kita mendengar ya, melihat begitu ya ibu-ibu, banyak orang tua karena kesibukan si anak, karena banyaknya aktivitas si anak, orang tua itu ditelantarkan, disuruh orang yang merawatnya karena anaknya banyak uang, umpama ya kan, disuruh orang menjaga orang tuanya, dititip ke panti begitu. Boleh ibu-ibu, tetapi alangkah baiknya sebenarnya ya, alangkah baiknya jika kita sebagai keluarga, sebagai anak ya, merawat langsung orang tua kita begitu. Karena tentunya sudah pasti beda kalau orang lain yang merawatnya begitu. Karena orang tua pun ya kan, dia lebih senang kalau dirawat oleh keluarganya, oleh anaknya, ketimbang dirawat oleh orang lain begitu. Jadi ibu, orang tua kita ini dulu waktu kita masih kecil ya, waktu kita masih belum bisa bergerak dengan sempurna, maka orang tua kita lah yang menyayangi kita ya, merawat kita. Terkadang orang tua sedang makan, kita lagi pun ya kan, ditinggalkan makannya, dia pergi mengurus kita dulu. Tengah malam umpama orang tua sudah lelah bekerja, malamnya sedang tidur, terbangun karena tangisan kita. Begitulah orang tua dulu merawat kita, tidak bosan-bosannya. Begitu besar kasih sayang orang tua dulu, begitu besar perhatian orang tua yang memberikan kita kepada kita dulu. Kita jadi seperti sekarang ini ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi mungkin polisi, tentara, dengan apapun profesi kita sekarang ini, itu adalah karena perjuangan orang tua kita, ibu-ibu. Janganlah kiranya sekarang orang tua kita itu umpama yang namanya dia tadi tenaganya sudah berkurang, umpama ketika dia makan ya kan, jatuh makanan dari tangannya, umpama kita marahi dia, jangan, tidak boleh. Jadi ibu ya, sangat berdosa jika seandainya kita anak ya kan, ditelantarkan orang tua kita ya kan? Berdosa kita jika anak ini menyia-nyiakan orang tua kita, menyakiti perasaan orang tua kita. Berdosa kita ini. Maka semasih orang tua kita ini di akhir hayatnya ya, namanya sudah lansia, sudah 60 tahun ke atas itu ya kan, di sisa-sisa hidupnya, disinilah kita berikan kasih sayang kita sepenuhnya kepada dia, kita berikan perhatian kita penuh kepada dia begitu. Karena kalau nanti mereka sudah tiada ya kan, tak ada lagi orang tua kita, apa yang mau kita rawat ya kan? Disinilah kita membuktikan, menunjukkan bakti kita kepada dia. Maka oleh karena itu ibu-ibu ya, sekali lagi mari kita perhatikan yang masih ada orang tua lansia di rumah ya kan, mari kita perhatikan mereka, mari kita penuhi kebutuhan mereka ya, kita abaikan mereka. Jadi jangan kita kucilkan, yang kita pula asingkan orang tua kita dari kita begitu. Baik ibu-ibu ya, sampai di sini pembelajaran kita kali ini tentang perlindungan terhadap lansia. Perlu kita ingat tadi, lansia adalah kita di masa yang akan datang, gitu ya ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat
bermanfaat pada kita semua, dapat kita terapkan di dalam keluarga kita. Dapat mungkin kita juga mengajak orang lain, ya, mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk peduli terhadap lansia itu tadi. Ya, semoga bermanfaat kepada kita semua. Kita akan bertemu kembali di dalam pertemuan dan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi lebih dan kurang kami menyampaikannya Ibu. Mungkin ada yang menyinggung perasaan, ya, yang tidak berkenan kami di dalam menyampaikan, ya, kami tentu tidak luput daripada khilaf dan salah. Oleh sebab itu Ibu, kami kiranya mohon dapat